Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Bapak Kaprodi Bapak Ahmad Humaydi, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mahfudot yaitu Bapak Solihin. Di sini saya Elo Umayroh dari Prodi PAI semester 5A dengan NIM 7253. Di sini saya ingin menyetorkan tugas UAS yaitu hafalan 5 bab dari buku Mahfudot. Baik, dari 5 bab hafalan saya, bab pertama yaitu bab keutamaan ilmu. Dalil yang pertama dari dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi pengetahuan. Beberapa derajat, Al-Mujadalah ayat 11, ayat 11. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalil dari hadis, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Kemudian dalil yang ketiga yaitu dari qaulul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, al ilmu yu'ti wala ya'ti, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Kemudian bab yang kedua yaitu keutamaan akhlak. Dalil yang pertama dari Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang artinya dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di atas muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian dalil yang kedua yaitu dari dalil hadis, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum ahsanukum khuluqan, yaitu artinya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Kemudian dalil yang ketiga yaitu dari qaulul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, al-khuluqu malakatun bin nafsi yaqtadiru biha ala suduril af'alil jamilah bisuhulatin, yang artinya akhlak adalah suatu perbuatan dari diri seseorang yang dapat menimbulkan perbuatan baik tanpa adanya dorongan atau paksaan dari orang lain. Kemudian bab yang ketiga yaitu bab dari bab tasawuf dan sufi, keutamaan tasawuf dan sufi. Dalil yang pertama dari dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasabbihu bukratan wa asila, yang artinya dan berzikirlah kepadanya Allah di pagi dan petang hari atau di malam hari. Kemudian dalil yang kedua yaitu dari hadis, Bismillahirrahmanirrahim, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yadhuru binurillah, yang artinya takutlah kalian kepada firasat orang-orang beriman karena dia dapat memandang karena mereka dapat memandang dengan nur atau petunjuk Allah. Kemudian yang ketiga dalil dari qaulul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, as-sufiyatu ahlul qurbi salaku binuril ihsan, yang artinya sufi adalah ahli ibadah yang telah melakukan suluk dengan petunjuk perbuatan manusia atau perbuatan mulia dari perbuatan manusia yang mulia. Kemudian bab yang ketiga adalah
Bab keempat adalah keutamaan cinta kepada Allah. Dalil yang pertama yaitu dalil dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wa amilus solihat saya ja'alu lahumur rahman wudda, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh tersebut rasa kasih sayang. Surat Maryam ayat 69. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabballahu abghadalillah wa a'talillah wa mana alillah fakot istakmalal iman, yang artinya barang siapa yang mencintai Allah, membenci karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sesungguhnya telah sempurna imannya. Kemudian dalil yang ketiga yaitu dari kaulul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzaqo halawatal iman man radiya billahi robba wa bil islami dinan, yang artinya Allah dapat merasakan atau menilai iman seseorang sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya atau Nabinya. Kemudian bab yang terakhir atau bab yang kelima yaitu keutamaan ibadah. Yang dalil yang pertama dari dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari kefasikan dan kemungkaran. Kemudian dalil yang kedua yaitu dari dalil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikrullah syafa'ul qulub, yang artinya berzikir kepada Allah adalah obat penenang hati atau obat hati. Kemudian dalil yang terakhir yaitu dalil qaulul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lul mukallaf alal khilaf wa huwa nafsihi ta'dhiman li rabbih, yaitu ibadah ibadah adalah pekerjaan yang bertolak belakang dengan keinginan nafsunya untuk menggunakan Tuhannya. Mungkin hanya itu hafalan dari 5 bab yang bisa saya setorkan. Kurang lebihnya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.